Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kali ini saya akan mengulas ulang penjelasan beliau Kiai Haji Gus Fahrul Razi, yaitu Ketua PBNU. Beliau menjelaskan bahwa nasab habaib Ba'alawi khususnya itu tetap nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu adalah bukan perwakilan NU, bukan pendapat dari NU, melainkan tentang itu pendapat pribadinya, begitu. Untuk lebih jelasnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau Gus Fahrul Razi. NU sendiri memandang Habib itu seperti apa ini, Gus? Ya, kita meyakini bahwa Habib itu memang bernasab bersambung pada Rasulullah, dan itu Ketum sudah memberikan statement terbuka. Dan dulu Gus Dur juga sudah, hari ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, dan Gus Dur juga sudah pernah memberikan statement terbuka. Hari ini Ketua Umum PBNU sudah mengatakan, nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya kitab, itu kan bahasa yang sudah ngepok gitu kan. Jadi kalau kita percaya, nggak ada masalah gitu loh. Makanya kalau Pak Imad tidak percaya, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Ya, itu pendapat Saudara Imaduddin, silahkan. Dia boleh, ya, dia boleh berpendapat, tapi dia tidak boleh membawa institusi NU untuk berkelahi. Iya, satu lagi bahwa ada statement Anda bahwa nasab habaib itu sudah terkonfirmasi atau sudah masyhur atau surah istifadah. Ini maksudnya bagaimana ini, Gus? Jadi gini Pak, nasab ini tidak datang tiba-tiba hari ini, seperti yang hari ini ada orang ngaku keturunan Wali Songo melalui jalur Musa Al-Kadhimi. 12 abad saya tidak pernah mendengar, hari ini ada yang baru ngaku. Ini baru aneh. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri, itu melalui Azmat Khan Ba'alawi, itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah bertanya langsung pada tokoh-tokoh internasional, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Jadi Bani Alawi ini tidak hanya di Indonesia. Bani Alawi itu bukan hanya soal Habib Rizik atau Habib Bahar. Bani Alawi ini ada di Mesir, ada di Yordan, ada di Turki, ada di Bahrain, bahkan ada di Pulau Komoro. Di Afrika sana saya pernah ketemu muftinya, itu namanya Jamalul Lail, Bani Alawi juga. Itu yang kemarin saya ketemu di Bahrain, itu salah satu muftinya juga bangsa Jamalul Lail, dari Bani Alawi juga. Jadi Bani Alawi ini nasab yang sudah dikenal seluruh dunia. Anak saya ada di Mesir, di sana ada Baitul Ashraf. Dicek di Mesir, ya sudah mereka mengakui Bani Alawi ini, gitu loh Pak. Jadi bukan ngarang, jadi tidak harus kitab sezaman. Itu kan teorinya Pak Imad. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Anda percaya boleh, Anda tidak percaya boleh. Jadi bagi kalian yang mempercayai dari tesisnya Kiai Imad, nggak apa-apa, monggo. Tapi alangkah baiknya tidak menjelek-jelekkan atau sampai menjatuhkan nama para habaib. Boleh kamu percaya, boleh tidak, sebab ada perbedaan pendapat antara para ulama atau dari para alim ulama itu sendiri. Ada yang percaya dengan pendapat Kiai Imad dan ada yang tidak. Dan dari NU sendiri itu tidak membenarkan apa yang ditemukan oleh Kiai Imad itu. Maka dari itu
kita jangan terprovokasi, kita jangan sampai pecah belah hanya karena penemuan tesis dari Kiai Imad itu sendiri. Adapun kalau ada salah satu beberapa habaib yang mempunyai tindak lampah yang tidak baik, yang tidak sesuai, itu jangan langsung kita memvonis begitu saja. Kalau kita mau takzim kepada beliau, monggo. Tapi kalau tidak, apa itu namanya, tidak serujuk dengan beliau, ya nggak apa-apa. Tapi ya kita menjauh saja, kita jangan menyakiti kepada beliau-beliaunya itu. Sebab kita juga tidak tahu, yang tahu kebenaran yang sejatinya adalah Allah. Kita tidak bisa memastikan siapa yang benar, siapa yang salah. Daripada kita salah sangka, kita menyangka beliau itu batal nasabnya seumpama, tapi ternyata nasabnya nyambung. Alangkah kita nanti malu di hadapan Allah, malu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua ada di kitab gitu loh. Karena tidak ada kitab sensus penduduk internasional. Apa yang Pak Imad sebut sebagai kitab sejarah mubarakah misalnya, itu hanya kitab kecil yang mencatat sebagian nama. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ada di kitabnya si Imad sejarah mubarakah itu. Dan banyak nasab yang tidak disebut di situ. Jadi jangan bayangkan kitab zaman dahulu itu merupakan kitab sensus penduduk, ya. Ada dicatat, ada tidak, tapi nasab itu pada prinsipnya itu dihafal turun temurun. Ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasul itu dalam hadis Bukhari disebutkan Rasul menerima tamu wafdu Banil Qais. Itu datang dari Bahrain, datang ke Madinah. Nabi ditanya pada mereka, Manil kaum, Anda siapa? Mereka mengatakan Robi'ah, kami keturunan klan Robi'ah. Klan Robi'ah itu orang yang hidup 500 tahun sebelum Nabi. Itu bertemu di cucu kakek Nabi Adnan. Tapi Nabi tidak menanyakan siapa bapakmu, siapa nenekmu, siapa kampungmu. Nabi langsung menyebut dia dengan marhaban bil kaum ghair hazaya wala nadimin. Oh, selamat datang saudara. Jadi apa yang sudah dikenal orang itu disebut syura wal istifadah. Dan ini ada dalilnya. Sahih Bukhari, Rasulullah menerima wafdu Banil Qais yang datang dari Bahrain, mengaku cucu dari klan Robi'ah. Robi'ah itu 500 tahun sebelum Rasulullah. Dan itu Nabi terima. Tidak perlu catatan, tidak perlu buku, tidak perlu tanya. Karena apa? Mereka sudah terkenal. Begitu juga nasab Bani Alawi ini, saya sudah cek ke Turki. Saya sudah telepon Syed Fadil misalnya. Syed Fadil, bagaimana tentang nasab ini? Syed Fadil mengatakan, oh itu nasab itu benar. Ada catatan kami di Turki. Saya tanya Profesor Abdurrahim di Maroko, apakah Anda dengar bahwa nasab ini dipersentakan? Siapa? Saya bilang di Indonesia ada bilang, tidak, kami mengakui itu nasab Bani Alawi. Saya udah bertanya banyak orang di dunia ini. Jadi dunia ini kita tidak sendiri, Bang. Dunia ini penuh jutaan manusia. Kalau ini satu kebohongan, tidak mungkin kebohongan ditutup oleh orang seluruh dunia dan hanya satu orang Indonesia yang tahu. Itu logika yang tidak masuk. 1000 tahun, tidak ada satu judul pun kitab yang menyatakan kesalahan nasab Bani Alawi. Tetapi saya bisa sebutkan 50 judul sekaligus kitab yang menyebut nasab Bani Alawi. Apakah kemudian semua orang ini bohong dan hanya Syekh Imad yang benar? Bagaimana saya percaya? Ini menarik ini Gus ya. Ya, baik Gus. Jadi sebetulnya yang Anda persoalkan di dalam rilis itu tidak menolak kajian Kiai Imad, tetapi ekses ekses saranya. Betul, begitu ya? Dan itu saya lihat di beberapa potongan video Pak Imad sendiri yang melakukan itu. Mulai hari ini haram cium tangan Habib. Saya lihat potongan videonya itu. Ini apa-apaan? Karya ilmiah itu Anda tulis. Anda ujikan ke kampus, Anda panggil profesor ahli sejarah, Anda panggil itu simposium internasional,
bukan di kampung-kampung orang yang tidak berpikir itu. Pengajian-pengajian itu Pak Imad pidato kemana-mana, wah saya tidak bisa ngomong seperti apa itu. Karya ilmiah itu tidak dibawa ke kampung-kampung begitu, dibawa ke kampus, diujikan ke forum. Nasab ini bukan hanya di Indonesia Pak, ada nakobah. Di Saudi ada nakobah, di Irak ada nakobah, di Mesir ada nakobah, ada pencatat nasab. Dan ini ada di hampir semua negara Timur Tengah. Ayo kita undang mereka untuk menguji temuan dia itu benar apa enggak. Bukan dengan orang kampung-kampung yang nggak ngerti apa-apa itu. Gitu Pak ya. Oke, ini menarik ini Gus. Jadi mungkin PBNU ini menarik menginisiasi bagaimana pertemuan antara Kiai Imad kemudian dengan nakobah-nakobah internasional itu kan ya, digelar oleh PBNU. Ini menarik. Kira-kira kapan ini? Oh tidak, PBNU sudah saya katakan, PBNU tidak akan terlibat ini karena kami di pihak yang membenarkan. Kalau Pak Imad itu mau membuktikan bahwa tesis dia itu benar, saya katakan, maka dia harus mengujikan kepada ahli. Paham? Dia bisa mengundang para pakar-pakar nasab internasional. Misalnya, Pak Imad itu berpedoman pada kitab Syajaratul Mubarakah. Oke, Syajaratul Mubarakah itu kan ditahqiq oleh orang Iran. Orang Iran itu datangkan karena dia mengakui nasab Bani Alawi, gitu loh. Jangan cuma diambil kitabnya tapi pentahqiqnya Anda buang. Itu kan paradoks. Satu sisi saya lihat mengambil satu kitab Al-Ifadah misalnya, tapi dia tidak baca semua. Dia pilih apa yang sesuai dengan pendapat dia, itu loh. Ini yang menurut saya tidak fair. Kalau NU jangan diajak berkelahi soal nasab. Karena kami tidak pada posisi seperti dia. Bahwa NU tidak mewakilkan pendapat ini pada Bapak Imad. Itu adalah murni pendapat dia, bukan pendapat PBNU. Menarik. Gus,